Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sejarah. Anak-anak, mari kita membahas tentang masa demokrasi liberal di Indonesia. Apa sih demokrasi liberal? Demokrasi kan demos kratos, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, di mana semuanya tergantung dari rakyat mendelegasikan. Maka itu demokrasi pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan itu secara alami harus kita pahami. Dalam ketatanegaraan perbedaan biasa. Maka itu negara itu bukan satu suku, satu bangsa, tapi beda-beda, tapi kita tetap menganggap kita satu. Maka itu ada mengatakan satu bangsa, biarpun di dalamnya kita berbeda-beda. Anak-anakku, liberal kita tahu bahwa kebebasan, berarti demokrasi liberal dapat diartikan secara sederhana, yaitu demokrasi yang menganut bebas. Tapi bebas bukan bebas dalam artian tidak terarah, tapi ya terarah. Anak-anak, siapa sih yang ingin nggak bebas, semakin bebas? Tetapi dalam kepemimpinan di Indonesia atau istilahnya ketatanegaraan Indonesia, kita tahu bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi Pancasila. Mengapa kok ada demokrasi liberal di Indonesia? Ya itulah fakta sejarahnya. Mau nggak mau itu sudah terjadi, mari kita pelajari. Anak-anakku, di dalam demokrasi Pancasila, khususnya merujuk pada undang-undang, negara kita adalah dipimpin oleh presiden. Maka itu presiden itu pucuk pimpinan tertinggi. Istilahnya dalam ketatanegaraan presidensil. Apa itu? Presiden adalah kepala negara, juga kepala pemerintahan. Kepala negara simbol negara. Kepala pemerintahan adalah kepala yang menjalankan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya yang ada saat itu, atau istilahnya yang memerintah negara ini. Faktanya kita pernah menganut dalam sistem demokrasi liberal. Mau nggak mau presiden hanya kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan nanti dipimpin oleh Perdana Menteri. Anak-anakku, pada masa demokrasi liberal kita mengenal kabinet-kabinet yang bongkar pasang, istilahnya silih berganti. Pertama, kabinet atau pemerintahan yang ada di Indonesia zaman demokrasi liberal, yaitu kabinet Natsir. Natsir memerintah pada 6 September tahun 50 hingga 20 Januari 51. Natsir aman-aman saja. Bahkan Natsir sifatnya apa? Didukung oleh semua kekuasaan atau kekuatan yang ada di Indonesia, dan dia mengakomodasi semua yang ada di Indonesia. Maka itu nggak salah, Natsir bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai, tetapi tidak ada gading tak retak. Natsir dipandang tidak bisa menjalankan kekuasaannya karena apa? Dalam pemerintahan Natsir sering terjadi pertentangan di antara partai itu. Maka itu Natsir nanti menyerahkan kekuasaannya kepada Soekarno, sehingga kabinet Natsir dianggap sudah berakhir. Natsir berkoalisi dengan banyak partai, ya otomatis ya banyak masalah. Maka itu setelah Natsir mundur, kekuasaannya beralih ke Sukiman atau kabinet Sukiman. Sukiman ternyata dalam pemerintahannya yang dimulai sejak 29 April tahun 51 dan berakhir tanggal 23 Februari 52,
Ternyata Sukiman tidak netral, maksudnya dalam menentukan haluan keluar justru Sukiman cenderung ke Amerika, yaitu Sukiman justru menandatangani MSA, Mutual Security Acts. Mau nggak mau negara kita di awal kemerdekaan maunya bebas, tidak memihak siapa-siapa, justru kita cenderung ke Amerika. Padahal kalau kita cenderung Amerika, ya otomatis nanti kita dimusuhi oleh Blok Timur atau Uni Soviet. Akhirnya meletakkan jabatannya dan berakhirlah kekuasaan Kabinet Nasir. Nasir berikutnya digantikan oleh yang ketiga, yaitu Kabinet Wilopo. Wilopo hanya mengakomodasi beberapa partai, koalisinya nggak banyak-banyak karena belajar dari sejarah. Koalisinya Wilopo yaitu hanya PNI dan Masyumi. Ternyata Wilopo jatuh juga, programnya bagus, tapi kembali lagi tidak ada sesuatu yang sempurna. Wilopo jatuh karena kasus Tanjung Murawah yang ada di Sumatera Utara, di mana terjadi konflik antara rakyat dan kekuasaan. Mau nggak mau ya rakyat yang kalah. Akhirnya ada satu anggapan Kabinet Wilopo tidak bela rakyat, ya harus mau nggak mau ya harus turun. Berikutnya diganti oleh Sastro Amijoyo. Kabinet Ali Sastro Amijoyo juga belajar dari sejarah. Dia berkoalisi dengan Partai Seraya dan PNI. Ternyata Ali Sastro mengalami masalah dalam hal banyak militer yang berontak, baik di Jawa maupun luar Jawa. Hal ini mempengaruhi pembangunan Indonesia sehingga apa? Ketenangan, keamanan tidak terjamin. Padahal Ali Sastro Amijoyo luar biasa programnya. Salah satunya yang sampai sekarang kita kenal yaitu Konferensi Asia Afrika. Mau nggak mau itulah prestasi Ali Sastro Amijoyo yang pertama membuat nama Indonesia harum di manca dunia. Karena terlibat dalam konflik kemiliteran dalam kekuasaan zamannya Ali Sastro Amijoyo yang pertama, dianggap Ali Sastro tidak bisa mempertahankan keutuhan dan keamanan NKRI. Akhirnya Ali Sastro menindakkan mandatnya, digantikan Burhanuddin Harahap. Beliau ternyata ya ada yang menganggap sederhana. Burhanuddin Harahap hanya melanjutkan programnya Ali Sastro yang pertama, yaitu apa? Pemilu. Pemilu yang pertama dilaksanakan di zaman Orde Lama tahun 1955. Dan pemilu itu berjalan lancar. Dan anehnya pemilu tidak dijalankan dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan kedua memilih anggota konstituante. Dan setelah selesai pemilu yang kedua, si Bernadab terus mengundurkan diri. Mau nggak mau ya banyak orang kaget, tapi ya apa yang dibuat itu sudah keinginan si Bernadab untuk meletakkan jabatan. Berikutnya setelah Bernadab selesai, digantikan lagi oleh Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Dan Ali Sastro Amijoyo yang kedua berkoalisi pilih-pilih, pokoknya dia nggak mau dengan PKI. Maka itu Ali Sastro berkoalisi dengan PNI, Masyumi dan NU. Dan hal ini memang berat karena mulai ada perpecahan di dalam masyarakat Indonesia, terutama elit politik. Akhirnya Ali Sastro dianggap tidak mempertahankan persatuan kesatuan. Akhirnya si Ali Sastro Amijoyo ya turun lagi di masa kekuasaan yang kedua. Dan terakhir anakku, di zaman demokrasi liberal, yaitu nanti muncul nama Juanda atau
kabinet Juanda atau kabinet karya. Juanda adalah orang sipil yang diangkat dalam ketatanegaraan sebagai Perdana Menteri. Juanda akhirnya mencanangkan kabinet, kalau kalian belum pernah dengar, ini ada istilahnya kabinet Saken. Saken artinya orang yang ahli di bidangnya. Maka itu zamannya Juanda, untuk pilih menterinya supaya bisa kerja optimal, pilih orang-orang yang ahli bidangnya. Contoh, kalau menteri pekerjaan umum ya insinyur, latar belakang pendidikannya. Kalau menteri kesehatan mau nggak mau ya dokter atau yang berdatangan dengan medis atau kesehatan. Dan insya Allah apa yang digagas oleh Juanda ingin memajukan Indonesia dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Anak-anakku, itu yang bisa saya sampaikan untuk masa demokrasi liberal, apa saja yang diperbuat oleh para Perdana Menteri dan siapa saja yang menjabat Perdana Menteri saat itu. Anak-anakku, itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pokok bahasan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.